Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Gaisani dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Industri dengan NIM 21522-326. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berkaitan dengan apakah kita boleh membawa hewan peliharaan atau apakah kita bisa melihat hewan peliharaan di surga Allah nanti. Terkadang kenyamanan datang kepada kita dalam hidup ini dari orang-orang yang paling tidak diharapkan atau terkadang bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi Anda suatu kebahagiaan dengan hewan peliharaan atau sesuatu yang mungkin terlihat sepenuhnya acak tetapi memberikan kenyamanan bagi diri Anda. Atau bagi jiwa Anda. Seperti yang kita ketahui, ketika kita memikirkan jannah atau surga, ada makhluk-makhluk yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana, yang akan melayani kita dengan cara yang dulu kita lakukan dan menghibur kita seperti yang dulu kita lakukan. Jadi, saya sering bertanya mengenai apakah kita memiliki hewan peliharaan di surga, apakah kita bisa memiliki hewan peliharaan di jannah Allah nanti? Dan itu adalah pertanyaan yang sangat signifikan bagi seseorang yang memiliki hubungan yang signifikan dengan hewan peliharaan, khususnya saya sendiri. Terus, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hewan di jannah, tetapi mereka adalah hewan surgawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, demi yang jiwa saya berada di tangannya, ketika orang-orang beriman keluar dari kubur mereka, mereka akan disambut dengan unta betina putih bersayap dan pelana emas, serta tali kaki mereka akan bersinar dengan cemerlang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap langkah dari mereka akan sejauh pandangan mata. Jadi, bagaimana suaranya? Ini terdengar seperti buraq, hewan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunggangi pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Jadi bayangkan memiliki buraq sendiri, memiliki hewan surga Anda sendiri yang melangkah hingga ujung pandangan Anda dan membawa Anda mengelilingi surga sesuai keinginan Anda. Berapa banyak dari mereka? Nah, lihatlah hadis Abu Mas'ud yang mengatakan bahwa seorang pria membawa seekor unta betina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tali melalui cincin hidungnya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya memberikan ini demi Allah." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pada yaumul al-qiyamah atau pada hari kiamat, Anda akan memiliki 700 unta betina masing-masing dengan tali melalui cincin hidungnya di jannah." Jadi, pada dasarnya mereka diletakkan di mizan pada timbangan Anda sebelumnya. Sehingga Anda akan mendapatkan pahala sebanyak 700. Dan sekarang Anda bisa menikmati 700 unta betina di jannah sebagai hasil dari satu yang Anda korbankan demi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, untuk sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saya tidak ingin unta? Bagaimana saya ingin memelihara kucing, anjing, atau bahkan suatu hewan lainnya di dunia ini selain anjing, kucing, dan unta. Oke, sebenarnya ini ada hadis lain yang dimana seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda dan berkata, "Ya Rasulullah, ini uhibbul khil. Anda tahu, saya suka kuda. Jadi, saya bukan menginginkan sebuah unta, melainkan saya menginginkan kuda. Afil jannati khail, apakah ada kuda nanti di surga Allah atau di jannah?" Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan mengatakan, "Jika Allah memasukkanmu ke dalam jannah, akan dibawa kepadamu seekor kuda dari rubi dengan 2 sayap dan kemudian kamu akan dibawa olehnya. Sumatara bikahayyusit, dan kemudian itu akan membawa kamu kemana saja yang kamu inginkan."
Jadi, Anda akan memilih kuda, Anda akan memiliki unta betina, dan mereka itu tidak hanya untuk dilihat, mereka sebenarnya memiliki tujuan untuk membawa Anda mengelilingi jannah atau surga sesuai keinginan Anda juga. Jadi, di surga nanti kalian itu tidak hanya akan memiliki unta atau kuda, bahkan lebih daripada itu. Kalian juga akan mendapatkan kucing dan sebagainya. Mereka Mereka sebenarnya memiliki tujuan untuk membawa Anda mengelilingi jannah sesuai keinginan Anda. Intinya adalah seperti itu. Dan tentu saja ada hewan-hewan juga yang Anda bisa nikmati. Hewan eksotis yang berjalan-jalan di sekitar surga. Seperti Anda tahu, kita memiliki hadis tentang burung-burung di sekitar Al-Hautar, mata air Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan leher mereka itu sepanjang leher jiraf atau kerapa atau jerapah. Anda tahu? Bayangkan keindahan burung-burung eksotis di surga ketika keindahan burung-burung eksotis di dunia begitu indah. Dan dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Furrosyad dahab," bahwa ada kupu-kupu dari emas di jannah. Dan Anda tahu salah satu hal yang paling indah yang akan Anda lihat dan subhanallah itu lembut dan rumit bagi mata ketika Anda melihat taman kupu-kupu di dunia ini. Bayangkan kupu-kupu dari emas terbang di sekitar Al-Jannah dan tentu saja emas di Jannah tidak seperti emas di sini. Jadi warnanya akan benar-benar menakjubkan. Ketika Anda memiliki hewan peliharaan yang menemani Anda, jadi Anda itu akan memiliki hewan peliharaan yang menemani jika Anda inginkan. Anda memiliki hewan peliharaan yang membawa Anda ke tempat-tempat dan memiliki hewan-hewan yang berjalan-jalan di sekitar jannah. Tidak ada yang mengancam Anda, tidak ada yang akan menyerang Anda di surga nanti. Dan Anda akan memiliki serangga, bahkan hanya berkilauan di sepanjang jannah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang para pelayan Al-Jannah. Jadi, mirip dengan hur al-ain, para perawan Al-Jannah ini adalah makhluk surgawi yang dibuat di Jannah untuk kesenangan dan pelayanan orang-orang Jannah. Jadi, bukan seperti seseorang akan pergi ke Jannah dan kemudian menjadi pelayan di surga. Anda tahu, saya pernah mengetahui seseorang ibu yang kehilangan anaknya. Seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatukan kembali dengan anaknya di jannah dan dia menangis karena dia berkata, "Apakah benar anak saya akan menjadi salah satu ahli surga seperti itu?" Jadi, untuk kesimpulannya, Anda akan mendapatkan hewan peliharaan yang Anda inginkan di surga nanti. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.